Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dewi Kurnisari SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA IT Nurul Huda Kaimas, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG kategori 2 tahun 2022 berupa praktik pembelajaran yang dilaksanakan di SMA IT Nurul Huda Kaimas, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Pada kelas 11 di materi pembelajaran teks cerpen pada KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan buku cerita pendek dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdiri dulu. Ya, silahkan lihat samping kanan kiri kalian. Apakah masih ada sampah? Tidak. Boleh diambil ya. Tidak ada? Tidak. Alhamdulillah. Silahkan kembali duduk. Sudah persiapan untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Nurleli dipimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Sepertinya laki-lakinya tidak hadir ya? Iya. Kemana? Miss Ben, ada acara di sini luar? Iya. Ya, baik ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, biasa Ibu akan melakukan SBK dulu ya, agar kalian bisa fokus dalam pembelajaran hari ini. Ya, untuk SBK hari ini, hal yang akan Ibu lakukan, ya, kalian masih ingat dengan angka 1, 2, 3? Masih ingat? Masih. Masa 1, 2, 3 tidak ingat? Ya. Sekarang ice breaking-nya, kalau Ibu bilang 1 ya, kalian tepuk 1 kali. Ya. Kalau Ibu bilang 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang 3, kalian seperti ini. Siap? Siap. Coba silahkan berdiri dulu. Ya, kita tes dulu bersama-sama ya, agar kalian motivasi ya. Dulu ya, siap? 1, 2, 3. Nah, siap ya. Tapi bukan
materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Boleh? Salsa? Boleh? Teks ceramah, Bu. Teks ceramah. Udah, teks ceramah? Ayo. Apa? Silakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya, gitu ya. Materi sebelumnya kita yang telah kita bahas adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu cerpen? Boleh bisa? Cerita pendek. Cerita pendek. Ada yang lain? Cerpen merupakan cerita fiksi yang dapat dibaca dengan sekaligus. Ya, ya. Cerpen adalah cerita fiksi yang dapat dibaca sekaligus. Ada yang lain teman-teman? Boleh Salsa? Cerita fiksi yang terdiri atas 500 sampai 5.000 kata. Ya, betul ya. Misalnya, apa unsur apa saja yang terdapat dalam cerpen? Saya, Bu, Boleh? unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Iya, betul ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Ada yang tahu? Unsur yang membangun dari dalam. Ya, betul. Unsur yang membangun dari dalam. Ya. Kalau unsur ekstrinsik, Saya, Bu, boleh unsur yang pilih. membangun di luar. Unsur yang membangun dari Luar. ya, betul ya. Kalau unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar. Nah, Ibu, unsur-unsur tersebut akan kita bahas di dalam materi hari ini. Ada yang ingat atau ada yang sudah baca unsur intrinsik itu ada apa saja? Saya Bu, boleh? Kami Tema, alur, tema, alur. Ada yang lain? Boleh sekarang? Penokohan, latar. Ada yang lain? Amanat. Amanat. Ada yang lain menambahkan? Saya, Bu, Ya, sudut pandang. iya, betul ya. Tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, ya. Yang pertama ada pembahasan KD dan IPK. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat pembelajaran. Yang keempat, langkah pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, tayangan video. Yang ketujuh, pengerjaan LKPD. 8, evaluasi. Dan 9, refleksi. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu juga akan menggunakan Chromebook. Ya. Kalian sudah memegang Chromebooknya masing-masing tidak? Sudah. Untuk KD dan IPK hari ini, KD-nya mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ya. Di sini indikator pencapaiannya yang pertama yaitu menentukan unsur pembangun cerita pendek berupa alur. Ya. Jadi kalian akan menentukan alur dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, kalian akan menentukan unsur pembangun cerita pendek berupa latar. Ya. Yang ketiga, kalian akan menelaah unsur pembangun cerita pendek berupa tema. Yang keempat, menelaah unsur pembangun cerita pendek berupa tokoh dan penokohan. Yang kelima, menelaah unsur pembangun cerita pendek berupa sudut pandang. Dan yang terakhir, kalian akan menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek berupa amanat. Ya, jadi kalian akan menentukan amanat. Tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi kalian akan menentukan atau akan mencari memecahkan sebuah masalah. Ya, nah masalah-masalah tersebut diantaranya kalian yang pertama yaitu menentukan unsur pembangun cerpen berupa alur. Ya, yang kedua kalian akan menentukan unsur pembangun cerpen berupa latar. Yang ketiga kalian akan menelaah, ya, menelaah unsur pembangun cerita pendek berupa tema, tokoh dan penokohan.
sudut pandang, serta kalian akan menyimpulkan ya sebuah amanat dari teks cerpen ya. Sudah paham? Ya, baik. Selanjutnya, manfaat pembelajaran hari ini. Setiap pembelajaran pasti ada manfaatnya ya. Manfaatnya ada dua yang Ibu ambil. Yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menentukan unsur pembangun dalam cerpen. Nah, kalian ya nanti suatu hari nanti manfaatnya ini akan berguna buat kalian. Bukan hanya untuk pembelajaran hari ini saja, karena kalian dapat menentukan unsur pembangun dalam cerpen. Tadi ya yang disebutkan oleh teman kalian, Fitri ya. Tadi yang menyebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsik itu siapa? Oh, Melani. Ya, Melani. Ya. Terus, yang kedua, peserta didik dapat mengambil pesan yang terkandung dalam cerpen yang dibaca. Setiap cerpen ya atau cerita pendek itu akan mengandung sebuah amanat atau pesan. Biasanya amanat-amanat tersebut akan muncul dalam pikiran kalian. Ya, jadi kalian akan bisa mengambil, oh ini pesan yang terbaik buat saya. Ya. Selanjutnya, langkah dalam pembelajaran hari ini, ya sintak dalam pembelajaran hari ini, karena Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Langkah yang pertama yaitu kalian akan menyimak video yang akan Ibu tampilkan, ya. Jadi kalian persiapkan ya konsentrasi kalian, fokus kalian terhadap video yang Ibu akan tayangkan. Yang kedua, kalian akan melakukan tanya jawab mengenai isi dari video yang ditayangkan. Ya, sebelum Ibu nanti membentuk kelompok, kalian akan melakukan tanya jawab dulu sama Ibu dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Ya. Selanjutnya, kalian akan duduk secara berkelompok. Nah, setelah tanya jawab kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Kemudian peserta didik membaca cerpen ya, teks cerpen yang dibagikan bersama dengan kelompoknya. Nah, di sini kalian akan membuka kelompok ya. Satu kelompok boleh satu kelompok ya. Di sana akan Ibu munculkan di Google Form ya mengenai teks cerpen yang akan kita bahas. Selanjutnya, yang kelima, peserta didik akan melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam KPD. Nah, selain kalian akan menggunakan Chromebook, kalian juga akan Ibu berikan kertas ya, yaitu berupa lembar kerja peserta didik. Jadi dalam Chromebook kalian membaca teksnya, sedangkan kalian di dalam LKPD kalian menulis hasil jawabannya. Selanjutnya, peserta didik menyusun hasil diskusinya dan dituangkan dalam LKPD ya. Jadi kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, kemudian hasilnya kalian tuangkan dalam LKPD. Selanjutnya, peserta didik melakukan presentasi secara berkelompok ya. Nanti kalian akan melakukan presentasi secara berkelompok. Selanjutnya, kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok temannya. Ya. Bentuk penilaiannya, yang pertama KKM-nya itu 75 ya. Kemudian Ibu akan menilai kalian dari bentuk observasi dan tes tulis yang akan dilaksanakan di akhir. Materi pembelajaran hari ini boleh kalian tulis ya. Yang pertama unsur intrinsik ya. Tadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam ya, dari dalam sebuah cerpen. Yang pertama ada tema, yaitu ide pokok yang mendasari cerita ya. Tapi tema itu kadang berbeda dengan judul ya. Yang kedua ada alur, yaitu susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Dalam alur itu ada 3, ada alur mendung, ada alur mundur,
kejadian dalam sebuah cerita. Selanjutnya yang keempat ada penokohan atau tokoh. Kalau tokoh itu orangnya ya, misalnya di sini ada Melanie, nih itu ada orangnya. Ada Salsa, itu adalah tokohnya, ya. Sedangkan penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter dalam ceritanya. Biasanya itu berupa sifatnya, ya, bisa antagonis, protagonis, terus cerita yang lain membantu. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita, ya. Nah, dalam sudut pandang ada 3, ya, yaitu sudut pandang orang pertama, bukan ada 3, ada 2. Ada 1 sudut pandang orang pertama dan kedua ada sudut pandang orang ketiga. Cek fisik itu unsur yang membangun dari luar. Ya. Seperti halnya tadi, sintak yang tadi Bu beritahu kepada kalian, ya, kita akan menyaksikan sebuah video, ya. Video tersebut silakan kalian persiapkan diri kalian, buku kalian, alat tulis kalian, fokus kalian juga dan konsentrasi kalian untuk mendengarkan video yang akan Ibu tayangkan di depan, ya. Silakan kalian tuliskan tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat yang terkandung dalam video yang akan Ibu tayangkan, ya. Video yang tadi yang akan Ibu tayangkan sekarang, ya. Siap? Sudah siap? Siap. Baik. Selamat menyaksikan. Kak Shani, ya, dari survei siswa baru banyak yang bilang takut nggak bisa nyesuaiin diri sama kehidupan sekolah. Gimana ya? Ini poin-poin yang penting tolong catat ya, Zi. Nanti kita bawa waktu rapat pertemuan sama guru. Oh, oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak, ini green screen bekas kemarin syuting motor di mana? Ini kemarin kata Pak Herman jangan dibuang dulu. Jadi kita simpan dulu ya, soalnya mau dipakai buat syuting sambutan kepala sekolah. Oh. Jadi tolong taruh di depan aja. Ya. Makasih ya. Oke, sip. Kak Shani, Ya, dokumen ini gimana ya Kak? ini taruh sini aja nanti aku cek. Oke. Kasih ya. Gimana udah kebiasa belum sama tugas-tugas OSIS? Lumayan sih Kak. Nah, Mama juga kebiasa kok. Semangat ya, kamu kan rajin. Makasih Kak. Gracia, Iya, Shan. aku boleh minta tolong nggak? Sebentar lagi ya. Aku mau selesai ini dulu. Oke. Ben, San, kabel-kabel kemarin sudah beres kan ya? Sorry aku mau kelas soalnya jam pertama ada ulangan. oke. Bapak sudah lihat loh hasil kuesioner kelas 10 yang sudah kalian kumpulkan. Makasih Pak. Banyak data yang menarik, terutama ide kamu yang lebih mendekatkan siswa baru itu sangat bagus Sani. Itu sebenarnya OSIS yang lain juga nyari data buat itu kok Pak. Ternyata masih banyak ya yang masih belum terbiasa dengan kehidupan SMA. Iya betul Pak. Saya rasa kita bisa mulai memperkenalkan mereka dengan menunjukkan asiknya dunia sekolah dengan membuat mading virtual tentang sekolah kita contohnya. Boleh juga itu Pak? Tak kenal maka tak sayang. Betul. Oke Sani? Iya oke. Yaudah kalau begitu tugas kamu bikin mading virtual minggu depan Bapak cek isinya. Ya baik Pak. Oke. Kalau gitu saya izin pamit. Semangat. Ya makasih Pak. Sama-sama. Mading virtual. Hai Kak. Hai. Mendingan brainstorming apa langsung bagi tugas ya? Shani. Hai. Akhirnya ketemu juga. Ngajarin aku matematika yang waktu itu dong. Gracia. Ya udah, mau matematika? Iya. Yuk, mau di kelas? Iya boleh. Yuk. Gracia, agenda rapat minggu ini? Lumayan banyak ya pembahasannya. Yang pertama, tentang budget dan program kerja di setiap ekstrakurikuler. Yang kedua,
persiapan program kita untuk tahun ini. Lalu ada persiapan perayaan 17 Agustusan, ada juga materi LDK untuk ketua kelas, dan juga persiapan seminar anti narkoba. Apa ada tambahan? Aku ada tentang keluhan parkir sepeda sama motor katanya nyampur tuh. Oh, oke. Itu perlu disesuaikan ya? Ah, bulan depan kan ada pameran pendidikan tuh. Itu kayaknya harus kita persiapin dari sekarang sih. Ya, betul juga. Oke. Shani, ada tambahan? Nggak apa-apa, pembahasannya hari ini udah lumayan berat. Kita selesain hari ini ya. Rapat Senin, rapat Rabu. Aduh, 3 hari lagi harus ketemu Pak Herman lagi buat bahas mading. Mading belum dibahas sama sekali. Teman-teman yang lain juga lagi pada sibuk lagi. Shani, ajarin aku PR ini dong. Shani, kamu pintar kan? Kamu pasti bisa. Shani, kamu keren deh. Kamu bisa diandalkan. Kalau semua orang ngandalin aku, terus aku ngandalin siapa ya? Shani, tadi aku ketemu Pak Herman. Kok kamu nggak bilang sih kalau kita dapat tugas buat mading virtual? Itu Kebiasaan deh. Aku tahu, OSIS tuh emang lagi sibuk-sibuknya. Tapi justru karena itu kamu harusnya lebih komunikasi dong. Setidaknya bilang lah kalau ada apa-apa. tapi nanti kalian Sepintar apapun kamu, nggak mungkin kan semuanya kamu kerjain sendirian. Sebenarnya kamu bisa kok ngandelin kita. Aku lagi panggil teman-teman yang lain. Kamu udah ada tema? Yaudah kita langsung diskusi aja yuk. boleh. Apa nih? Banyak ya makna yang kalian dapat dari video tersebut ya. Yang pertama, ibu ini pertanyaan dari video tadi ya. Yang pertama, apa judul dari video tersebut? Ada yang bisa? Boleh? Siapa? Boleh? Senja yang kesepian. Senja yang kesepian. Yang lain? Benar tidak? Benar ya. Judulnya itu Senja yang Kesepian. Siapa saja kah tokoh dalam video tersebut? Boleh bilang? Sani, Gracia. Iya, betul ya. Ada Sani, Gracia, Tiara, Zizi, dan Pak Herman ya. Di sini latarnya kan tadi ada 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Coba ibu mau tahu latar tempatnya di mana? Coba tangan boleh Melani dulu tadi. di sekolah sama di ruang OSIS. Sekolah sama di ruang OSIS. Kalau waktunya boleh siapa? Sarah. Siang hari. Untuk suasananya bagaimana? Tadi di akhir boleh kan kalian ada suasana seperti apa? Menari. Terus apa lagi? Tidak ada lagi? Ya, baik ya. Nah, amanat apa nih atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh pembuat video tadi terhadap kalian sebagai pendengarnya? Coba kalian tahu, boleh? Harus bekerja sama satu sama lain. Ya, harus bekerja sama satu sama lain. Ada yang mau tambahan lagi? Selain itu boleh salsa atau siapa? Tidak ada? Sama semuanya? Sama. Oke. Apa? Jangan mengandalkan diri. Nah, ya. Kita tidak boleh selalu mengandalkan satu orang saja atau mengandalkan diri sendiri. Karena saya bisa, saya pasti akan mengerjakan semua. Tapi perlu ada kerjasama. Karena hidup kita itu adalah hidup yang bersosial. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok ya. Kelompoknya yang pertama Fitriani, Nurlaili, Nurlaiza, dan Lutfi ya. Karena Lutfi tidak ada, bolehlah yang 3 orang saja ya. Nanti juga yang lainnya 3 orang saja ya. Karena sesuai laki-lakinya lagi di spend ya. Yang kedua, kelompok 2 Salsabila, Mila, Mirlisa, dan Saiful Rohman. Kelompok 3 Kamila Tunisa, Farel, Syahra
Silakan kalian duduk berkelompok, membawa alat tulisnya. Nanti ada kelompoknya ya. Silakan boleh dibuka satu kelompok satu dulu ya. Untuk yang lainnya nanti kelompok yang lainnya kita gunakan pas waktu evaluasi. Silakan. Duduk.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Bangke dengan beranggota 4 orang yang terdiri dari saya, Kamila Tunisa, Arel, Syara, dan Melani. Satu, tentukanlah alur yang terdapat dalam cerita pendek tersebut dengan memaparkan bukti tekstualnya. Jawaban dari kami alur maju, karena alur cerita tersebut menceritakan mulainya awal perjuangan tokoh Karyamin sampai akhir perjuangan Karyamin. Presentasi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian presentasikan? Sama, ya. Ada sedikit perbedaan. Apa yang menjadi perbedaannya? Boleh? Alasan dalam alur maju. Alasan dalam alur maju. Iya, boleh. Sekarang kita berikan kesimpulan. Kesimpulan dari teks yang kalian tadi baca ya. Yang pertama, judulnya itu tentang apa? Senyum Karyamin. Senyum Karyamin. Karya siapa? Karya Ahmad Ya. Kemudian di mana saja boleh letaknya tadi, letak waktunya boleh selesai apa saja? Waktu Ya, pagi sampai siang. pagi sampai siang. Baik, Nur Rairi, bagaimana suasananya? Sedih dan mengharukan. Ya. Amanat yang dapat diambil dari cerita cerpen tersebut. Melani, boleh? Apa? Ya. Kita harus sabar dalam menghadapi setiap masalah dan jangan mudah menyerah. Iya. Ya. Jangan kesimpulan materi apa saja yang telah kita bahas hari ini. Unsur intrinsik dalam apa? Di dalam unsur intrinsik ada apa saja? Boleh? Rasa apa? Tema Tema. Melisa? Alur. Mila? Tokoh. Latar. Nurlaija? Sudut pandang. Amanat. Kalau unsur ekstrinsik tadi ada apa saja? Sarah? Latar belakang siapa? Pengarang, ya. Terus? latar belakang masyarakat. Ya. Situasi sosial. Iya, betul ya. Unsur intrinsiknya tadi ada 6, kalau unsur ekstrinsiknya tadi ada 3. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke evaluasi. Untuk evaluasi silakan kembali di tempatnya masing-masing dan buka formunya masing-masing. Ibu akan membagikannya di notebook kalian di Google Classroom ya. Sudah? Kita mulai dari sekarang. Nama kalian diisi boleh dengan kapital ya, atau diisi dengan nama biasa pun boleh. Tapi kelas isi identitasnya ya. Kemudian nama sekolahnya pun diisi. Nanti ibu akan lihat hasilnya langsung di sini ya. Ya, sudah selesai semuanya ya. Tapi waktunya masih 5 menit lagi, kita tunggu saja ya. Baik, alhamdulillah ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu refleksi ya. Lanjut ke refleksi ya. Refleksi hari ini
Coba ibu ingin bertanya nih kepada rekan kalian atau teman kalian. Apa yang telah kalian atau Anda pelajari pada pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangan? Ya, sangat unsur intrinsik dalam betul ya. Kita hari ini telah membahas mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, ibu mau tanya lagi, boleh? 2 orang ya di sini. Apa yang paling disukai dalam pelajaran hari ini? Coba. Ada yang mau ngomong coba? Boleh, Bila. Membaca karena ada cerita dari Karena ada cerita dongeng. Selain itu ada yang lain? Boleh? Siapa salsa? Ya boleh. dalam menonton cerita. Dalam menonton cerita. Baik ya. Kalian mungkin sudah kadang ibu ya jarang ya memperlihatkan video ya. Nah kali ini mungkin kalian lebih menyenangi dari video pembelajaran tadi. Selanjutnya materi apa yang belum kalian pahami? Boleh acungkan tangan. Ada yang belum memahaminya? Boleh? Dari sudut pandang. Dari sudut pandangnya. Ada yang lain? Alur ya. Baik, untuk sudut pandang dan alur nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, karena waktunya sudah hampir selesai ya. Baik, untuk materi selanjutnya ya, kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mengkonstruksi sebuah cerita pendek ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian akan dibuat untuk kalian akan disuruh untuk membuat sebuah cerpen dalam kehidupan kalian. Mungkin di sini Mila sampai ke Melisa ya punya cerita pribadi ya yang bisa dijadikan atau di-share ya buat teman-teman kalian. Pesannya apa? Meskipun pesan tersebut ada yang pesan sebagai pesan yang tersirat, ada pun yang tersurat ya. Kalau tersirat itu tidak dilampirkan, kalau tersurat itu dilampirkan. Baik, untuk pertemuan hari ini dan materi selanjutnya telah ibu beritahukan ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Boleh silakan kalian